Assalamualaikum. Oke ya, kelas 9C kita bertemu lagi. Tapi sebelum ke kegiatan selanjutnya, Ibu mau kita baca dulu surat pendek ya. Di pertemuan terakhir kita sudah baca surat Al-Zalzalah. Setelah Al-Zalzalah surat Al-Adiyat. Oke, coba Siva, pertamana kumaha? Wal adiyati dobha. Apal? Oke, yuk kita baca bersama. Tapi setelah suratnya selesai, kalau Ibu belum selesai berkeliling untuk mengabsen, silahkan hafalkan ya, manfaatkan waktunya. Yuk kita baca bersama surat Al-Adiyatnya. Yuk. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadaha, fal mugirati subha, fasalna bihi ram'a, fasalna bihi dam'a. Innal insana li rabbihi lakanun, fa innahu ala dzalika lasyahid. Afala yu'minu bil ghaibi lasyahid. Afala ya'lamu idza bussira ma fil qubur wa bussira ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la'abir. Sadaqallahul adzim. Oke, silahkan sekarang hafalkan perkaliannya ya. Kita manfaatkan waktu yang ada supaya kalian hafal perkalian. Kali 1 7 kali 7 kali 3 2 1 Ayo hafalkan perkalian. Oke, sudah hafal perkaliannya? Oke ya. Oke, kelas 9C, apa kabar hari ini? Baik, oke ya. Lalu hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran matematika ya. Oke, tapi sebelum belajar Ibu mau kalian lihat dulu sekelilingnya. Ada sampah? Gak ada. Berarti udah pada piket ya? Nah, siapa yang piket tadi pagi? Sendiri, berdua, bertiga, aku padahal mah itu duduk wae oge tadi ya. Nyata Zikri? Ya, berarti nanti pulang Zikri ya yang piket ya? Oh, besok. Oh, cenah hari ini cenah mau ngacung ya. Oke, sudah tidak ada sampah dan kalian sudah siap belajar atau belum? Siap ya? Oke, tadi juga sudah Ibu absen, ternyata ada yang tidak hadir. Ya, satu orang yaitu teman kita Abang Reza.
sedang sakit ya? Nah, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit untuk segera sembuh dan ikut lagi dengan kita di sekolah ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Sekali lagi Ibu tanya, siap belajar? Siap. Oke ya. Hari ini kita akan belajar apa? Tapi Ibu mau tanya dulu. Oke. Adit, pernah nggak nganter si Mama belanja ke pasar? Belanja teh banyak, tapi ditanya ari harga ieu sabaraha hijina cenah. Pernah teu kitu? Pernah. Terus kumaha Adit jawabna? Kumaha? Hah? Kumaha? Carana kumaha? Tunjukkan hargana. Apaan tadi berebon? Nyaho teh mayar we 100.000 cenah teuing harga ieu hiji sabaraha kumaha? Nah, tanyakeun ka si amangna nikruh deui ke pasarnya teh mah teh. Wah, pararanggel ya. Ini nah, misalnya seperti ini yang sudah Ibu berikan hari kemarin di pertemuan terakhir kita. Ada Zikri, ya kan? Punya uang 31.000 habis untuk belanja 3 spidol sama 1 balpen. Sedangkan Alvin punya uangnya 54.000 ternyata habis juga, tapi beli spidolnya 2, balpennya 4. Ya, bagaimana caranya kita tahu berapakah harga 1 balpen dan berapakah harga 1 spidol? Pakai SPL Devi. Oke, Ibu kan sudah mengajarkan ke kalian ya, ada beberapa metode untuk menyelesaikan SPL Devi atau sistem persamaan linear 2 variabel ya. Oke, SPL Devi ini ada berapa metode? 4. Oke, ada apa aja? Grafik, substitusi, eliminasi, yang terakhir campuran. Oke, lalu ketika menyelesaikan permasalahan yang tadi, yang ini ya, kan ada beberapa sistematika penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus buat apa dulu? Kalau ada soal cerita teh, pemodelan. Pemodelan teh berarti kita merubah soal cerita menjadi model matematika. Setelah itu kita tentukan apanya? Sebelum ke persamaan, variabel. Ya, kita tentukan dulu variabelnya, lalu kita buat persamaan. Setelah ada persamaan, berarti kita langsung apa lagi? Eliminasi, lalu substitusi, lalu kita membuat kesimpulan. Kalau yang disebutkan tadi berarti itu metode apa? Campuran. Oke, berarti kalian sudah tahu ya metode grafik apa, substitusi seperti apa, eliminasi, dan yang terakhir metode campuran. Oke, lalu yang ini berapa harga 1 spidol? Nah, 1 spidol. Spidol ada yang 7.000, ada yang 10.000. Ayo, berapa yang benernya? Nah, kalau spidol harganya 7.000. Kalau yang balpen berapa harganya? 10.000. Oke, sama semua ya? Oke, berarti kalau sama jawabannya, maka kalian sudah bisa memahami apa itu SPL Devi. Oke, hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk metode SPL Devi. Biasanya, kalau pertemuan terakhir itu kan menggunakan ulangan harian ya. Mau ulangan harian? Enggak ya, ulangan harian mah bisa soalnya jadi banyak, bener gak? Nah, ulangan hariannya Ibu ganti menggunakan proyek. Nah, dari awal pembelajaran kan kita sudah berkelompok nih ya. Oke, ada kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Mencelik kadio hiji. Cenaya kemarin mah kita tukar posisi duduknya ya, diputar lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, hari ini satu kelompok akan menjadi seorang pengusaha muda. Yang dimana pengusahanya itu membuat atau menjual 2 buah barang. Oke, ya. Nah, lalu akhirnya kita akan menemukan solusinya menggunakan apa? Menggunakan SPL Devi. Oke. Nah, SPL Devi yang hari ini proyeknya, hasil akhirnya atau nilai akhirnya akan Ibu gunakan sebagai nilai sumatif kalian atau nilai ulangan harian di bab ini. Ya, kalau nilainya bagus di bab ini, di pertemuan hari ini, berarti kita akan masuk ke bab selanjutnya. Ya, oke. Nah, ngapain sih kita belajar SPL Devi? Coba, kenapa kita harus belajar SPL Devi? Karena apa Wah? Berpikir logis, saya berpikir logis dan kumaha. Tong dibaca anu aya di dia yang selama kemarin Ibu belajarin ke kalian SPL Devi. Biar bisa tahu hasil dari soal apa?
harga satuan ketika belanja ku si mama dikasih uang 100.000 nya, pulangan 50.000. Nah, ieu lang 50.000 ka mana cenah. Berarti dengan SPLDP kita bisa menentukan ya harga apa saja yang kita beli satu-satunya gitu, ya kan? Oke, maka SPLDP ini satu keterampilan yang membuat kalian bisa berpikir secara logis. Secara logis teh apa cenah awal ya? Secara logis itu berarti logika kita jalan gitu. Ketika kita menghitung suatu belanjaan dengan total harga segitu, satu-satunya berapa, itu kita bisa memiliki pikiran matematis sehingga kita akan berpikiran secara logis gitu ya. Nah, SPLDV ini juga akan berfungsi di kehidupan kalian ketika kerja. Seperti apa yang akan kita kerjakan hari ini ya? Kan kita akan buat dulu usaha. Ari memeh nyieun usaha teh kan merenang kita teh harus menentukan dulu barang yang mau dijualnya apa, modalnya berapa, pengen dapat untung berapa. Berarti kita harus menjualnya berapa banyak, ya kan? Itu juga nanti kita akan menghasilkan cuan, iya, kan cuan itu kesukaan siapa? Orang. Kamu orang bukan? Bukan. Apa tuh? Manusia. Oke, sekarang semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Ibu akan memberitahukan sebuah masalah. Misalnya, sekolah teh biasanya ada pekan kreasi cenah ya, Alvin? Apa biasanya di kita namanya? Lain pameran anu pekan kreasi apa? Akreso cenah ya. Biasanya ada kegiatan akreso. Di kegiatan akreso sekolah kita ceritanya akan mengadakan bazar atau tempat jualan ya kan? Nah, kalian 9C disuruh menjual satu makanan dan satu minuman di depan kelas. Sok 9C jual makanan sama minuman cenah ya. Ya cenah cek Pak Adi teh nya cukup kepala sekolah teh. Ya cenah ku Bapak dibere modal 500.000 cenah di situ ya. Tapi ari jualan teh kan meureunnan kudu make tenda ya kan, kudu make meja, tapi centina 500.000 ieu teh kurangan 150.000 untuk sewa tenda dan mejanya cenah. Nah, sisa uang yang kamu dapatkan itu silahkan dijadikan modal awal untuk menjual makanan dan minuman. Tapi cek Pak Adi deuy, untungna kudu 200.000. Jadi ka Bapak kudu balik 500.000, kalian kudu dapat 200.000. Jadi ketika menjual semua produk kalian harus menguntungkan 700.000, bener gak? Harus menghasilkan 700.000 dan 500.000 nama kudu dibalikin ke Pak Adi ya. Nah, ini bisa kita gunakan pemecahan solusinya dengan SPLDV. Oke, dan yang ini juga akan menjadi modal awal kalian untuk nanti merancang apa yang akan kalian buat. Oke. Ya, SPLDV itu tadi kita harus memisalkan dulu ya, memodelkan dulu. Tadi kan ada makanan sama minuman. Makanannya kita misalkan hurufnya mau apa? P sama Q, cina ya. Oke, makanan berarti P, minuman berarti Q. Dengan modal segitu, kita harus mendapatkan P dan Q-nya berapa, ya kan? Gitu, makanya akhirnya nanti kita akan menghitungnya, mau itu menggunakan grafik, substitusi, eliminasi, ataupun metode campuran. Oke, tadi masalah tadi sebagai modal awal kalian, ya, sebagai dasar kalian untuk menjalankan proyek kita hari ini. Kalian akan menjadi seorang pengusaha muda, cenah. Sugan we, atuh lulus di dieu teh kalian menerapkan SPLDP terus muka bazar ya. Amin. Oke, ini Ibu akan bagikan LKPD yang di dalamnya sudah ada beberapa langkah untuk kalian merancang usaha pertamaku, cenah ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3, 4, kelompok 5. Nih. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya. Di paling depan itu kan ada kelompok dan kelas ya. Silahkan dituliskan kelompoknya kelompok berapa, kelasnya kelas apa, dituliskan silahkan. Kalau Ibu boleh nggak aku pakai nama kelompoknya yang bagus, boleh. Misalnya kelompok 1, cenah ciriwis ayai oke, cenah tulisin aja. Si Alif cenah kelompokna kelompok naon, ciling cingcat teh cicing, tuliskeun so kelompok ciling cingcat cenah. Anu ieu kelompok naon ieu ciwi-ciwi manis, oi cenah. Boleh ditulisin ya. Nih kelompok 5 kalem bararau kitu. Hayo bro tulis. Ayo. Anu ieu kelompok naon ieu nya jadi terakhir euy. Oh kelompok ya cowok-cowok cool leuheuh cenah teh. Boleh terserah kalian. So tuliskan. Sudah? Tulis nama kelompoknya udah? Cinis cenah berarti apa cinis? Ciwi manis cenah. Hah? Namana?
Naon tadinya? Oh iya, kelompok ciling cingcat. Tinggal ya tuh ayah si Marwa, ayah si apa si Aman udah ada rek cicing tuh. Anu kalem nama duaan we geuningan tuh. Ya kelompok 5 kalem-kalem cenah. Hah? Kalem ciling cingcat sakitu ciling cingcat. Kalau halaman pertama sudah ditulis kelompoknya, silahkan buka halaman kedua. Di paling atas silahkan tuliskan nama anggota kelompoknya. Semuanya harus dimasukkan ya. Yang hadir aja, yang gak hadir mah nggak usah. Nama pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Da ibu geus apal atuh saham. Sudah? Nama kelompoknya udah? Oke. Kalian sudah menuliskan nama kelompoknya? Di awal pertemuan kita untuk proyek ini, kalian akan merancang sebuah proposal. Ceritanya ibu teh CEO di grup Spandas yang terkaya, cenah ceritanya teh ya. Kalian akan membuka usaha. Terus kalian teh mencari investor pan gitu lain cenanya CEO teh gitu kan. Ibu punya uang 1 triliun. Ceritanya, ya mimpi heula we. Ibu punya uang 1 triliun. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 akan membuka usaha dan minta modal ke ibu cenah. Ketika kalian meminta modal ke investor, maka kalian harus membawa sebuah proposal. Nah, hari ini kita akan membuat dulu proposalnya, tapi yang bentuknya sederhana ya. Hanya ada tiga item, yaitu judul proyek, deskripsi proyek, dan yang terakhir pertanyaan kunci. Kalau judul proyek kalian isi misalnya mau namanya teh apa, misalnya kelompok 1 mau bikin kantin sehat, cenah ya, judulin judul proyek kantin sehat. Lalu yang kedua, deskripsi masalahnya teh kalian buatkan di situ, misalnya kantin sehat akan menjual 2 buah makanan. Makanan itu adalah sebutkan apa. Tapi dalam 1 hari kami hanya akan menjual 100 porsi misalnya. Ya kan? Berarti silahkan, berarti ibu boleh nggak boleh nggak ibu untuk memberikan sedikit dananya dan investasi ke kelompok kita gitu ya? Paham? Oke, lalu tentukan pertanyaan kuncinya. Pertanyaan kunci teh apa yang mau kalian tahu? Dalam 1 hari kan misalnya kelompok 1 mau menjual 100 porsi, da leuwih teuing mah capek cenah. Tapi dalam 100 porsi teh harus menjual barang A berapa, barang B berapa? Ya kan? Untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya gitu kan? Ya, silahkan dikerjakan dulu proposal proyeknya ya. 3 item ini, judul, deskripsi, dan pertanyaan kunci. Ibu beri waktu kalian berapa ya? Aduh 20, lila amat 20. 5 menit ah. Ayo 5 menit, pikirkan. Kan kemarin ibu udah nyuruh ke kalian kan, 1 orang bikin ide usaha ya kan? Iya sakwek tina 6 orang di kelompoknya. Badami mau punya siapa idenya yang dipakai? Ini kelompok 5. Sok dibaca dulu ya, dibaca, dipahami. Jadi nanti pas presentasi kalian paham. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 2 ya? Mau bikin usaha apa? Cookies manis. Yang dijualnya apa? Kue keju sama kue coklat. Oke, ya. Yang kelompok ini, kelompok 4 mau jual apa? Oh, karena cowok-cowok semuanya ya. Oh ya. Yang menerima servisnya, servis kendaraan apa aja? Mobil sama motor bajai henteu? Henteu, oh ya.
Naon kareta? Arek daek yang nyervis kareta cenah. Sama motor sama mobil ya. Yang ini? Jus buah. Eta meureun ka dinya we tanyain ya. Nah, heula pan ibu baru sampai proposal. Kin heula tong waka pan baru sampai proposal kelanya. Nanti kalau kalian gak paham, kalian boleh tanolol we dina ieu kepalana kitunya. Mang, situ menentukan harga satu buah jus berapa, kumaha carana itu boleh ya. Kalian bertanya ke pedagang kantin itu boleh ya. Atau Ayuy, kan ini mau buka servis motor dan mobil. Punya saudara yang ada di dealer? Punya ayah montir? Nah, nanti boleh di WA sekarang gitu ya, atau Mamang itu sahawe gitu ya. Boleh nggak gimana cara menentukan gitunya? Misalkan satu servis motor sekali teh sabarahaeun, kumaha carana itu boleh ya? Tanyain ke temen ke saudaranya. Ya kelompok ieu bikin naon ya? Boba ujung, teh. Oh iya, nanti anterin ke ibu ya, tehnya ibu haus ya. Dikrinya ibu hausnya ke tadi. Oke. Yang dijual berarti es boba sama es teh. Oke. Sana nyeunang ke nu jadi bartender na. Aduh, bari nepak dada bisa bawa. Ya kelompok 5 bikin apa ini? Burger sama hotdog ya. Oke. Berarti kalau burger hotdog mah berarti kan ada roti, ada sosis ya. Terus ada apanya itu di burger teh? Selada, tomat ya kayak gitu-gitunya. Ya, oke. Sudah membuat deskripsi masalah? Sudah. Sampai pertanyaannya udah belum? Udah ya? Di situ di dalam LKPD jangan dulu melihat yang lain ya. Ibu kan baru menyuruh kalian buat proposal. Mani palalinter meni langsung ke tukang. Halaman kedua dulu, ada proposal proyek. Sekarang ibu akan bertanya dulu. Kan sebagai ibu teh kan yang punya uang 1 triliun tadi ya. Amin. Ya amin dulu Ibu akan bagi-bagikan ya kadieu. Ibu mau lihat dulu proposal yang kalian buat. Kira-kira ibu ngasih uang ke si Jikri teh ya, usaha si Jikri teh akan berkembang atau tidak, nguntungkeun apa henteu ka ibu ya ceritana. Berarti kan kalian harus presentasi dulu ke si yang punya uang atau ke si investor ya. Sekarang ibu mau kelompok semuanya bacakan judul proyeknya, deskripsi masalahnya apa. Pertanyaannya mah nggak usah ya, cuman sampai deskripsi masalah. Silahkan ibu mau dari kelompok itu dulu Yang tadi cina yang mau servis motor, soalnya motor ibu can diservis 3 tahun. Ayo bro, di situ aja bacakan, di situ aja bacain. Kelompok berapa? 4. Oke, apa judul proyeknya? Kalau motor berapa? Kalau motor 50.000. Kalau mobil 150.000. 150.000. Berarti lamun ibu boga 3 motor baraha mayor nanya? 150. Kumaha cara ngitungna? SPLDP. Untungna sabaraha? Duka cenah. Oke. Sekarang kelompok 5, ibu mau kalian bacakan judul proyek dan juga deskripsinya supaya ibu tahu investasinya harus berapa. Judul proyeknya burger dan hotdog. Dua deskripsi masalahnya, kita mau jual burger dan hotdog modalnya 500.000 untuk 40 porsi, satu burger modalnya 15.000 dan satu hotdog harganya 10.000. Oke ya, berarti ada hotdog sama burger ya. Satu burger berapa modalnya? Burger 15.000, kalau hotdognya 10.000. Oke. Kelompok 1, apa yang mau dijual? Kopi dan teh. Oke. Terus gimana deskripsinya? Kami ingin menjual es kopi dan es boba, biaya produksi masing-masing Rp 8.000 dan Rp 12.000. Ini Rp rupiah, Rp8 gitu. 1 juta rupiah untuk membuat 100 porsi dan dapat untung Rp500.000. Oh, jadi kalian butuh modalnya 1 juta. Jadi minta ke ibu 1 juta dengan menjanjikan untungnya 500.000-nya. Berarti akan kekumpul 1.500.000 nantinya. Tapi kalian hanya kuat berapa porsi? 100 porsi. Oke, kita lihat ya. Ini kelompok bikin apa ini? Cookies teh tadi ya. Tim kami menjual kue coklat dan kue keju, biaya produksi kue coklat atau kue keju masing-masing 25.000 dan 35.000. Kita menjual 50 toples dan modalnya habis harus 1.400.000. Berapa banyak toples kue coklat dan kue keju masing-masing? Oh, jadi kalian minta uang ke ibunya 1.400.000. Mau jual 2 jenis kue ya? Oke. Nanti apakah ibu ACC itu uangnya? Ini jual apa? Jual jus buah segar. Oh, jus buah, tinggal nanya kasih amang katanya. Jus apa yang dijual? Jus mangga sama jambu. Jambu. Oke. Terus gimana permasalahannya?
Masalahnya kami ingin menjual jus buah, mangga dan jeruk. Modal 1 jus mangga dan 1 jus jambu adalah 4.000 dan 3.000. Kami buat 10 jus dengan modal 36.000. Ah, mentana ngan 36.000, ya mah cetek anu lain mentana 1.200.000, 1.400.000, ieu ngan 36.000 cenah. Oke. Oke, kita harus hemat. Baik. Oke. Ibu sudah mendengar masing-masing proyek kalian dan sebentar sebelum ibu mau melihat dulu, motret dulu ya uang 1 triliun ibu apakah akan menguntungkan ya ketika akan membagi kalian. Ya, ibu akan motret dulu hitungannya. Silahkan kalian diskusikan lagi tahap selanjutnya bersama teman kalian sambil deg-degan atau apakah ibu akan memberikan uang itu. Nah ya, oke, ibu akan diskusi dulu bentar. Kelompok 1 tentang kopi dan teh ya. Kelompok 2 cookies, kelompok 3 jus. Kelompok 4 tadi teh tentang apa teh? Servis ya. Minta modal gak ke ibu? Berapa? Wih, 2.800.000 ya mah panggedena euy. Oke. Kalau yang burger sama hotdog minta modal gak ke ibu? Berapa? 500.000. Oke, ibu udah ngotret nih. Kan ibu punya uang tadi 1 triliun ya. Dengan kalian minta modalnya cuma sedetik-sedetik, uang ibu masih banyak. Nah, kelompok 1 tadi minta 1 juta. Boleh ibu kasih 1 juta. Kue coklat cookies tadi minta berapa? 1.400.000. Boleh. Jadi kalian modalnya 1.400.000 ya. Kelompok 3 30. Oh, mana soleh ya Allah. Ibu kasih kalian 36.000. Tapi ingat keuntungannya harus banyak ya. Siap. Kelompok 4. Ya kelompok 4 mah keheula nu panggedena aing mah minta duit ya Allah. Kelompok 5 mintanya 500.000 boleh ya. Modal kalian sama ibu kasih 500.000. Anu ieu kunaon make gede-gede teuing minta modal teh. Oh, servis mah mahal. Cenah berarti geus nanya nya ka saudara teh ya. Heeh, kumaha carana gitu. Oh, iya oke deh. Bere tong 2.800.000. 800 juta. Ikhlas ini mana. Nih, boleh 2.900.000 modal kalian. Oke ya. Masing-masing sudah punya modalnya? Oke, dan kalian punya masing-masing pertanyaan kuncinya pasti. Kalian ingin tahu, ada yang ingin tahu untungnya berapa, ada yang ingin tahu kita harus jual berapa banyak, ya kan? Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu merumuskan proyek. Di situ ada 2 tahap yang harus kalian laksanakan, yaitu menentukan variabel dan menyusun persamaan. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Da ieu mah moal lila, ibu yakin. Silahkan dikerjakan, ibu kasih waktu 2 menit aja. Ayo, 2 menit saja untuk menentukan variabel dan menyusun persamaan. Oke, ini tadi teh jual apa teh? Burger sama hotdog ya? Di persamaannya apa jadinya? Burgernya dijadiin variabel apa? Burgernya jadi variabel apa? Burgernya jadi variabel apa? Burger sama hotdognya masing-masing jadi dimisalkan huruf apa? Oh, kalau burgernya X berarti hotdognya Y. Oke, silakan buat persamaannya dari masalah yang kalian buat. Ini tadi teh kopi ya? Enteh jadi non? Variabelnya? Es boba tadi variabelnya apa? Es boba jadi X, kopi jadi X, boba jadi Y. Oh, kopi X, boba Y. Oke, anu ya motor aja mobilnya. Motor jadi apa? X. Ari mobil? Jadi Y. Oh, semua we X ujung Y teh semuanya nya. Abang nak keneh kamari contoh soal dengan hayo X Y nya. Padahal ibu udah pernah nyontohin PQ. Allah, gak boleh begitu. Lain dia tinggalin hulang-hulang ya murid baru mah. Ngartieun ibu ngomong naon ya? Ngerti kagak lu? Gua ngomong apa? Oh kagak ya, bagaimana dong? Belajar bahasa Sunda dong coy. Hah? Jaksel abis. Nah, belajar bahasa Sunda dong coy. Belajar kagak? Ari sedikit naon bahasa Sunda nah.
Bahasa Sundanya sedikit apa? Hah? Sautik, cuma mani kasar ngajarkeun teh sakedik. Nah, sakedik. Nah, tahu saalit. Jadi nanti kalau ada yang nanya lagi, bisa nggak bahasa Sunda jawabnya saalit gitu nya. Nah, saalit, bedanya mana saalit hungkul. Dah 2 menit sudah habis. Ya, sudah buat persamaan? Oke, setelah membuat persamaan, kita akan menyusun jadwalnya. Ini contoh jadwalnya, boleh kalian tiru ya. Yang pertama merumuskan masalah atau di bagian pertama membuat proposal. Kalau sudah selesai, kasih checklist. Kalau misalkan bagian 2 yang pemodelan tadi, udah kan? Checklist juga. Kira-kira yang menyelesaikan udah atau belum? Belum, berarti kalau belum ya jangan dulu di checklist ya. Nah, kalau nanti misalkan si Ama mau beresin, nah kalau misalkan udah selesai tinggal di checklist aja gitu ya. Ini jadwalnya, silahkan di LKPD juga sudah Ibu tuliskan. Lalu kita selesaikan SPLDV-nya. Kalian sudah punya 2 persamaan. Sekarang kita akan menentukan berapa banyak X dan berapa banyak Y atau persamaan dan variabel yang sudah kalian buat. Oke, berarti Ibu mau kalian menggunakan metode yang berbeda. Walaupun semuanya sudah Ibu kasihkan ke 4-empatnya, tapi Ibu mau kalian menggunakan metode yang berbeda. Kenapa? Karena kamari mah cenah cek si Ama mah. Ibu cenah babari keneh metode grafik cek si Ama teh nya pas Ibu mengajarkan substitusi. Berarti kan kalian punya penilaian sendiri ya terhadap keempat metode itu. Silahkan ditentukan metodenya apa, alasan menggunakan metodenya kenapa, lalu kerjakan sampai menemukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ibu beri waktu. Berapa ya? Waduh 5 detik nih gaya Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit buat ngitung. Apa? Bu, boleh gak pakai kalkulator? Boleh. Data di garadenya 2.800.000 gaya kalkulator boleh dikeluarin. Ya. Oh, berarti kelompok ini pakai metode apa? Grafik. Berarti harus buat grafiknya ya? Ntar, ku Ibu disediain kertas ininya, kertas apa? Grafiknya. Jadi kalian gak usah menggambar grafiknya ya. Nih, Ibu kasih buat garis kotak-kotaknya. Sok tinggal buat grafiknya. Kan ada 4 titik kan? Udah kalian dapatkan, nah, tinggal buat titik-titiknya. Di garis apa teh namanya ini teh? Naon? Grafik apa kemarin nama? Koordinat kartesius, betul Zara, kan berarti kalian buat koordinat kartesiusnya. Lihat angkanya aja, yang paling tinggi berapa. Kira-kira kalau ke samping sini cukup apa enggak? Kalau enggak bukain we, sing badag jadina. Tadi waktu kaluhur meureunna. Gitu kan? Tapi tentuin dulu ketang 30-nya apa, X atau Y? Apa yang 30 yang itu? X atau Y? Ada Y, ada X. Berarti ke atas harus 30, ke samping juga harus 30 ya. So. Ya, metodenya pakai apa? Metode apa? Campuran. Kenapa pakai campuran? Lebih mudah. Oh ya, ari campuran teh mimitina nanaonan heula. Eliminasi, terus substitusikan. Terus ada solusinya enggak nanti akhirnya? Ada. Oke, sok dikerjain sampai akhir. Yang mana? Ini pakai metode apa ini? Kenapa enggak pakai campuran? Lebih gampang. Oh, jadi pokoknya nama tidak mencampur metode cenah ya, udah we substitusi berarti konsisten ya. Kakak bogoh ge konsisten hiji. Bohong. Benar ya. Oh, si Arul bogohan kabogoh cenah gak. Arul. Pura-pura tengah dangu tinggal Arul. Arul. Duh, si Arul bogohan kabogohnya. Kelas 8 nu kamari di kanyawan. Nya Jikri, boga kabogoh. Mau cek si Renate, level aku bukan Zikri ya kan, Rin? Kan aku cek si Renate, Rin, kan aku mau buka usaha ya, omset 1 bulannya sampai 1 triliun mau menang Zikri. Minimal naon? Minimal pemain bola Arhan geus buda ayeuna. Aduh, ngelamar sih. Aduh, hah? Elah, nyarita bobogohan ieu beres can. Beres, gancang euy metodenya apa? Campuran kenaon? Lebih mudah kun ai campuran teh aya metode naon wae di dalamna? Pertamana eliminasi dulu. Substitusi. Oke, sudah buat ya perhitungannya. Oke. Ya, nah ieu tah kelompok cara rentil geus boga kabogoh can ya. Geus cenah jujur ya Allah. Seniki boga can. Bogaon tidak. Iya naon tadi metodenya apa yang dipakai? Eliminasi. Kenapa pakai eliminasi? Apa itunya? Gampangan pakai eliminasi. Ari eliminasi teh kumaha coba? Dileungitkeun ciga kabogoh urang leungitkeun we nya. Nu teu ngamodal mah teu. Ya.
Oke, lalu kalian sudah semuanya menentukan XY-nya? Udah, sekarang Ibu mau di dalam kelompoknya tunjuk satu orang yang akan mempresentasikan, ya, silahkan. Terus Badami yang presentasinya nanti seperti apa, boleh. Ya, satu orang aja yang ke depan. Sudah menunjuk satu orang yang presentasi? Jadi saya si Alvin. Oh iya, oke, Alvin yang presentasi. Nah, guys, kalau mau presentasi ke depan berarti kan harus ada bahan yang diperlihatkan ya. Nah, apa? Kela cenah ieu ketemahi cenah ka mana tuh lihat. Nah, Ibu tanya heula ayeuna ada negatif gak? Ada. Nah, kenapa ada ini ke samping kiri dan ke bawah atuh? Ya kan? Berarti ulang aja. Kan kalau misalkan ke samping kiri mah negatif, ke bawah negatif, tapi di persamaannya ada negatifnya lah. Ya, kalau nggak ada mah nggak usah gitu. Oke. Sekarang kalian akan membuat bahan presentasi dari proposal dan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Untuk bahan presentasinya, kalian boleh membuat hal yang menarik, misalnya membuat infografis atau misalnya membuat video, boleh ya. Misalkan kelompok 1 Alvin yang presentasi, bikin video si Alvin kereng ngejelaskan, itu boleh ya. Atau mau membuat peta konsep juga boleh. Peta konsepnya kayak apa, Bu? Cenah. Kayak yang begini. Atau boleh yang begini, misalnya di atasnya masalahnya apa dulu? Topik awal misalnya apa tadi? Kopi dan teh, cenah ya. Terus dibagi 4, kan harus ada 4 cenah ya. Identifikasi masalah, pemodelan, penyelesaian, dan yang terakhir solusi. Lalu buatkan di bawahnya refleksinya atau kesimpulannya. Ya, boleh bikin peta konsep yang seperti ini atau yang begini juga boleh nih. Yang lebih berwarna boleh. Ya, ari presentasi teh kan judulnya harus menarik ya. Dan apa yang diperlihatkan juga harus menarik. Supaya ibu yang punya uang 1 triliun ini memberikan uang kepada kalian, bener gak? Benar, oke ya. Jadi kalau ada yang mau membuat peta konsep, boleh kertasnya ibu sediakan. Lalu ibu juga sudah sediakan ada apa ya di sini? Ya betul, ada krayon juga ya. Jadi kalian boleh nanti ambil aja di depan kalau mau buat peta konsep. Kalau buat video mah bawa HP kan? Kalau ada yang mau buat video, terserah kalian aja mau buat apa. Ibu kasih waktu untuk membuat hasil akhir proyeknya itu bentar. Ibu kasih 15 menit. 15 menit. Boleh. Ketika ngerjain yang tadi dibikinkan video, nanti ditampilkan. Jadi presentasi gak usah ada yang ke depan, videonya aja tampilin. Kalau mau bikin video, boleh kayak gitu juga. Gitu betul. Atau misalkan nanti assalamualaikum, kami dari kelompok ini akan membuka usaha servis kendaraan. Yang akan kami servis yaitu apa? Masalah awal kita apa? Ternyata modalnya sudah diberikan nih sama Bu Anissa sekian ini. Lalu kita hitung ternyata dalam 1 bulan kita menservis 30. Nah, 1 motor harganya berapa, 1 mobil berapa kan? Udah punya harganya. Terus kira-kira dalam 1 bulan motor berapa, mobil berapa gitu. Bukan yang tadi kalian tasok presentasiin tapi dalam bentuk video.
kalian membuat video itu gitu, tapi sambil ditolongin gitu kalau mau buat video. Oke? 15 menit waktunya, ya. Oh iya, contohnya. Oke, boleh. Nih, mau yang mana? Yang ini? Sen, mau yang mana? Yang ini? Ini? Boleh. Di foto dulu atau yang ini? Yang kelompok ini sok foto dulu ininya. Dah? Nisen? Boleh. Ini kertasnya. Nih, ambil satu. Ini krayonnya ibu ada 2 ya? Hah? Itu kertasnya ono. Sok bergantian aja, ada cuman ada 2. Ayo 15 menit dimulai dari sekarang. Ada pensil, ada penghapus gak? Tuh dia si pampunya cenah. Apa? Tapi pensilnya ibu nggak ada. Ada deng. Nih. Apa ya? Itu kayak yang contoh tadi. Coba ituin geserin kursornya. Itu si repong. Kayak yang tadi contohnya. Kan kalau itu mah itu ya. Nah, yang satu lagi di apa? Di next, coba di next. Yang di keyboard. Keyboard next. Itu. Nah, ada yang itu juga. Misalkan judulnya apa? Judulnya tadi apa? Servis kendaraan. Kebawahin we garisin seret. Tadi yang di LKPD yang diminta apa? Nah, ketika mempresentasikan harus ada apa aja cenah Kak ini. Yang pertama, kan ini tadi judulnya di sini. Judul servis kendaraan. Bikinin ke sini, Ngeng. Yang pertama, identifikasi masalah, ya kan? Masalahnya tulisin. Yang kedua apa? Tulisin. Ini sesuai yang diminta. Iya, kayak begitu, we. Sok. Meni ara rembung we, si Ayu awas ya. Sok foto dulu, atau yang begini juga boleh ya, ke pinggir gitu boleh. Kalau yang metode grafik mah, kalau misalkan nggak pakai pentakonsep juga nggak apa-apa, ada sudah tervisualisasikan dengan grafiknya, ada grafik yang dibuat kan? Udah di foto belum? Oh belum, sok. Menis ciga ke karak pertama nempo krayon. Bentar. Pak? Kenapa nggak mulainya dari sini ke sini? Kan cek ibu ini, kalau misalkan nggak cukup, udah aja lebarin. Jadi mulainya dari sini, Ngeng, ke dia. Tapi kan nggak sampai 30, tetap aja. Iya. Kan yang atasnya harus segitu, yang bawah juga harus segitu kan grafik mah. Bikin baru aja, sok buka. Sini Bu, cukup ke selembar. Iya selembar, tapi di sini sok dari mulainya dari sini ke sini gitu, jadi cukup. Yang di sininya. Yang pertama tadi yang harus ada apa?
presentasi masalah. Masalahnya yang ini tadi ya. Gimana bisa kecilan seminggu? Kalian sambil buat peta konsep, Ibu sambil menilai ya. Menilai hasil kerja kalian dari mulai observasi prosesnya, hasil proposalnya. Konsep utama. Lihat yang di bahan presentasi yang harus ada apa aja. Nih, yang harus ada apa aja? Berarti yang pertama di sini ini identifikasi masalah. Berarti yang kedua konsep utama yang kedua apa nih yang kedua? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa gitu. So. Ini teh proyeknya apa tadi? Burger dan hotdog. Oke. Apa? Apanya? Pemodelan dulu. Identifikasi ini nih, ikutin yang di sini. Ada apa aja yang harus di dalam presentasi tetap. 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin ini yang harus termasuk ke dalam bahan presentasinya. Sahawe. Udah belum? Sok. Tadi teh berarti tentang burger dan hotdog. Pakai metode apa teh? Eliminasi ya? Foto atau foto sok foto. Ini kelompok 1 teh tentang kopi ya. Kopi dan teh. Tadi ini pakai metode apa? Substitusi ya? Oke, lalu ini kelompok tentang tadi apa? Cookies ya, cookies. Cimut, kelompok cimut. Kalian imutnya, dia amit. Oke, terus kalau hanya nyawa krayon nggak mah. Ini kelompok apa tadi teh servis ya? Boga mau motor tuh? Mau motor tuh ke sekolah? Oh, jadi naon nikreuh? Deket wae kaberangannya. Aduh, sarena naon ting? Puting teuing nya geus nyaho sare puting teuing bisa kaberangan tapi dilakukan deui. Tadi pakai metode apa? Campuran. Satu lagi tadi teh pakai metode grafik yang dijual jus ya. Ada yang udah?
Ada yang buat video? Nggak ada, waktunya besi mepet teuing Bu cenaya. Ada yang buat peta konsep, Cung? Tuh, peta konsep juga. Oh, berarti semua peta konsep ya? Tapi masalahnya pasti berbeda-beda. Berarti yang membuat peta konsep makan sendiri ya? Yang menggambarnya. Nah, kalian selagi temannya yang mengerjakan peta konsep, di sini Ibu punya 2 buah kertas yang harus diisi. Ini sebagai asesmen juga, tapi asesmen untuk menilai diri dan menilai teman. Dan juga ada jurnal belajar yang harus kalian isi sesuai pertanyaannya di dalam. Tapi pertanyaannya bukan tentang matematika ya. Misalnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Tuliskan jawaban masing-masing ya, paham? Ya, Ibu bagikan ini dikerjakannya seorang satu ya. Ini berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini ada satu lembar lagi, dengerin. Ini ada lembar penilaian diri sama penilaian teman. Jadi nanti Aul menilai diri dulu yang paling atas, penilaian diri. Yang penilaian antar temannya, Aul menilai dia. Dia menilai dia menilai ono gitu. Jadi muter ya. Nah, jadi saling menilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini berapa orang? 6 juga ya. 2, 3, 4. Bukan. Ya kan ini judulnya ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Kalau penilaian diri, menilai diri sendiri. Kalau penilaian antar teman, siapa yang dinilainya? Gitu, muter. Nih, satu lagi. Ada lembar penilaian. Ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Yang penilaian diri isi oleh diri sendiri. Penilaian antar teman, kamu nilai teman kamu sendiri. Misalkan Hairul menilai Repan, Repan menilai Mujib, Mujib menilai Ilyas, gitu ya. Mutar, paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang utap ya? Apa Ibu harus ngejelasin lagi? Oh, tuh, cina tengah coba naon kelanya. Ini ada jurnal belajar yang harus kalian isi. Ini mah pribadi masing-masing diisinya ya. 4. Nah, lalu lembar yang kedua ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri mah diisinya menurut diri sendiri. Penilaian teman mah kamu nilai teman kamu. Misalkan Zikri ke Irsyad, ya Irsyad menilai Iqbal, Iqbal nilai Rina, Rina nilai ini nilai ini nilai ini gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sok bagiin. Ini yang Y semuanya ke 30. Iya dong. Kan titik-titiknya tadi di mana? 30 sama 0 sama 30. Di situ. Terus yang titik yang kedua? 30 sama 0. Ya udah, berarti titik 2 pertama bikinin garis. Ya. Ini jurnal belajar masing-masing diisi satu orang satu ya. 3, 4, 5. Terus ini ada penilaian diri ya, penilaian diri teh. Yang penilaian diri mah diisi sama kamu sendiri, penilaian teman mah kamu menilai teman kamu. Misalnya Alif nilai si Marwah, Marwah nilai si Sipa, Sipa nilai Sakila, Sakila nilai Rahma, Rahma menilai Alif gitu. Muter ya. Tuh. Berarti ini semuanya ke 30 ya? 2, 3, 4, 5. Kayak anu kaduana baraha? 0 ke 12. Di mana 12? Oke, didinya. Terus yang kedua? 9. Salapana di mana? Sok kasihin garis.
Sembilan. Dia mau beres. Nah, ada garis yang tubrukan tuh? Nggak ada. Berarti ada solusi nggak? Ya nggak bisa tuh. Kalau metode grafik, kalau misalkan garisnya nggak tubrukan, berarti ada solusi nggak? Nggak ada. Ya udah, nanti di solusinya tulis tidak ada solusi. Gitu. Ya kan? Jadi nanti bahan presentasi kalian kenapa bisa grafik ini tidak ada solusinya. Gitu. Gitu tidak ada solusi. Ini nanti tim penilaian diri sama temannya ya. Kalau penilaian diri mah nilai diri sendiri. Kalau penilaian teman mah nanti muter Sipan menulis nilai Sahla nilai Vidya nilai Angel ya. Angel nilai Dini gitu. Dini nanti nilai Sipa gitu ya, muter 2 3 4 5. Kalau jurnal belajar ini diisinya pribadi masing-masing ya. Sok. Ada yang udah selesai? Ayo, apa? Tadi kirain kelas 1. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Iya, nama kamu. Nanti nama muridnya nama kamu sendiri, kelompoknya kelompok berapa, kelompok yang dinilainya ya kelompok kamu sendiri gitu. Apa-apa. Ayo guys, 4 menit lagi guys. Tapi ibu nilainya sempurna. Itu di bawahnya ada keterangan 1 sampai 4 kalau nggak salah. Ada keterangan nggak? Nggak ada ya? Oh ya udah, nilai skornya 1 sampai 5. Ayo kalau ada mah berarti udah we. Berarti ibu tulis 1 gitu. Iya. Misalnya pertanyaan pertama, yang penilaian diri ya. Saya berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Kira-kira kamu aktif gak di kelompok kamu? Kalau misalkan iya aktif banget 4. Kalau tidak aktif ya berarti 1 nilainya gitu. Yang keterangannya apa itu? Gak usah diisi kalau keterangan mah. Kalau tidak ada keterangan mah. Misalnya gini sih Pak, yang keterangan teh. Saya kurang aktif karena saya belum mengerti materinya, misalnya gitu, boleh. Terserah mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ayo guys, waktunya masih bentar. Waktunya masih 3 menit lagi. Iya. Sambil berjalan aja diisinya satu-satu. Itu kan ada pertanyaannya, dibaca dulu pertanyaannya.
Ya, 2 menit lagi, come on. Dah? Peta konsepnya udah? Sok. Yuk, dipercepat ya. 2 menit lagi. Udah belum peta konsepnya? Ayo, 1 menit lagi. Come on, 1 menit lagi. Itu peta konsep. Ini dalaman katanya. Jarum jurnal belajar mah pegang dulu, coy. Nanti di terakhir ada lagi. Kan sama Nah, masalahnya tadi apa? Tuliskan. Awana gedean awana. Oh, tuh udah gawan tuh manis empret. dan dapat untung 500. Ini mana hasilnya? Nih ya. Sama LKPD-nya mana tadi? Sok disatuin. Nanti pas presentasi liatin ininya ya. Tapi jelasin masalahnya apa gitu. Variabelnya apa. Mana peta konsepnya? Nah, sok. kesimpulannya ya Bu, Kesimpulannya di bawah. kami dapat memahami gimana caranya saat ini servis motor gitu. Iya gitu, kesimpulannya bukan yang kami memahami, itu mah refleksi dong. Kan ini nih, kan ada kesimpulan, solusi ataupun refleksi. Kalau yang solusi mah isiinnya jadi dalam 1 bulan kami dapat menservis berapa motor. Nah, berapa motor dan berapa mobil. Kalau direfleksi berarti tadi kami dapat tadi memahami bagaimana caranya menservis motor, menentukan harga gitu ya. Sok, terus 2 lagi tinggal itu kan 2 lagi. Solusi sama refleksi kan? Heeh. Iya we teh dieu tah ngong kahandap, ieu hiji deui dieu teh ngong kahandap. Iya, sok di sini di tengah-tengah. Judul kamu apa judulnya tadi? Cookies manis. Ke sini kamu tulis identifikasi masalahnya. Masalahnya tadi apa? Terus di sini di bawah variabel sama persamaannya.
Terus ke sebelah sini tadi apa? Penyelesaian. Terus di sini apa tadi? Kesimpulan. Terus nanti refleksi gitu. Yang persamaan, model matematika mah? Yang mana? Yang ini persamaan yang sudah kamu buat tadi tuh ini. X tambah Y sama 8.000 X ditambah 12.000 Y sama dengan itu. Itu kan model matematika kan? Nah, udah? Oke, waktunya sudah habis dan sekarang waktunya untuk presentasi ya. Oke, tadi Ibu lihat metode penyelesaiannya ada bermacam-macam ya. Ada yang pakai campuran, substitusi, ada yang eliminasi. Tapi Ibu mau yang presentasi pertama itu yang menggunakan metode grafik. Oke, berarti tadi kelompok berapa metode grafik teh? Kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 siapa yang mau presentasi dan bahan presentasinya dibawa ke depan. Ayo. Ayo dong kelompok 3. Bisa kaburu habis pelajaran Ibu. Nah. Oke, yang lainnya boleh diperhatikan nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya ya. Dari mana, Bu? Cok di situ. Dari mana? Dari junior ke pasar. Nah, usaha yang akan kita buat apa gitu. Usaha. Oke, didengarkan. Perkenalan dulu, Bu. Gitu. Saya Rahma Zain dari kelas 9C dari kelompok 3. Usaha yang akan kelompok kita buat adalah jus buah segar. Masalahnya, kami ingin menjual jus buah, mangga, dan jambu. Modal 1 jus mangga dan 1 jus jambu adalah 4.000 dan 3.000. Modalnya 4.000 sama 3.000. Cina modal 1 jus mangga sama jus jeruk. Jambu. Oh, jambu. Ya, oke. Terus Kami buat 10 jus dengan modal 36.000. jadi ngajual nana teh ngan 30.000 modalna. Da ngajual oge ngan 10 jus cenah, guys. Terus Pertanyaannya, berapa gelas jus mangga dan jus jambu? oh, berapa banyak gelas mangga, berapa banyak gelas jambu. Oke. Yang lainnya perhatikan ya. Diperhatikan dulu yang presentasi di depan. Oke, terus variabelnya X mewakili mangga Oke. dan Y mewakili jambu. Oke, lanjut. Kalau eta kelompok hiji gandeng, hei. Perhatiin dulu yang di depan ini presentasi. Susun persamaan. Persamaannya Jadi persamaan yang ke-1, X ditambah Y sama dengan 10. Persamaan kedua, 4.000 X tambah 3.000 Y sama dengan 36.000. Oke, lalu penyelesaiannya pakai metode apa? Kelompok kita memakai metode grafik. Oke, itu kelompok 4. Pakai metode naon cenah? Grafiknya pakai apa? Nama grafiknya? Koordinat Kartesius. Good. Oke. Udah menghitung, coba dilihatin koordinat Kartesiusnya. Ini ya, Bu. Oke, ini dilihatin coba ke teman-temannya keliling kelompok ono gitu. Ini lihat, grafiknya lihat hasil dari kelompok 3. Oke, coba lihat lagi sana. Hei, kelompok 1 lihat grafiknya. Ada yang salah atau enggak? Itu tuh yang dibuat sama kelompok 3. Ada yang salah atau enggak? Oke, benar. Sana ada, oke. Kelompok ono mau lihat enggak grafiknya? Oke, bagus Sana. Oke. Tadi kata kalian benar ya? Ada, didengerin dulu. Kata kalian tadi benar?
Benar. Oke, coba Rahma dijelaskan dulu. Cek teman-teman kalian benar, Cena. Oke, sok. Tapi ini nggak ada solusi akhirnya. Ingat gak kalau metode grafik itu harus ada dua garis yang saling Bertabrakan. bertabrakan. Sedangkan yang kelompok 3 ada yang bertabrakan nggak? Nggak ada. Berarti benar atau salah? Benar. Benar, kan hasilnya juga benar. Kan hasilnya juga benar. Oke, benar salah, Mak? Benar. Benar. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak. Kenapa nggak bertubrukan? Kenapa nggak bertabrakan? Karena nggak ada angka yang negatif atau nggak ada X negatif, nggak ya ada X Y positif. negatif, Ibu. Oh, negatif, nggak ada yang negatif. Nggak ada yang Oke. negatif, jadi nggak ada yang bertabrakan. Oke, ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Oke, terima kasih, Ama. Oke, sok didengarkan. Tadi kelompok 3 menggunakan metode grafik. Kenapa sampai tidak ada yang bertabrakan? Yang akhirnya tidak ada solusi akhir. Tekannya hoan ta X nabaraha Y nabaraha. Ya, berarti kelompok 3 teh mentok cenah tidinya masalahnya. Nah, karena apa? Itulah kekurangan metode grafik. Makanya ada metode substitusi, eliminasi, dan juga metode campuran. Jadi nanti kelompok 3 PR-nya kelompok 3. PR-nya berarti silahkan kerjakan menggunakan metode yang lain sampai bertemu si X dan Y. Jangan mengecewakan ibu yang sudah kasih uang atau uang ibu udah berkurang dari 1 triliun ya. Gitu. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, yang mau tampil ibu akan pakai apa teh tadi teh? Dikonclong cenah ya. Oke, kita lihat siapa yang berhenti, berarti kelompok itu yang harus tampil. Oke, berhenti di kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan bahwa peta konsep dan juga hasilnya. Yang punya saya ini apa yang ini Bu? Ini ya. Yang ini dong. Oke, didengarkan ya, didengarkan. Hargai orang yang ada di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ide terkait, kamu harus ikutin ini. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dilihatin peta konsepnya. Ya, Mana peta konsepnya, dilihatin sama ibu deh. Ini peta konsep yang udah dibuat ya. proposal proyek yang kami akan buat cookies manis. Cookies manis. Alif, Cena mau jual apa dia? Mau jual itu, Bu. Apa? Bugis. Bugis Cena. Bugis. Cookies Cena. Naon? Cookies manis. Cookies. Ada gula cookies. Cookies. So, Tim kami ingin menjual kue coklat dan kue keju. Biaya produksi kue coklat atau kue keju masing-masing 25.000 dan 35.000. Jika menjual 50 toples dan modalnya harus 1.400.000, berapa banyak toples kue coklat dan kue keju masing-masing? oke, yang dijual teh kue coklat sama keju ya. Variabelnya apa yang dipakai? Variabelnya Kue coklat jadi apa? Kue keju jadi apa? Kue coklat jadi apa? Lagi bikin video. kue coklat jadi X, Kue keju jadi Y. Oke. Modalnya berapa? 1.400.000. Sejak 1.400.000. 1.400.000. Oke, terus solusi akhirnya dihitungnya pakai metode Campuran. campuran. Ada metode campuran teh dalamnya ada metode apa aja? Eliminasi sama substitusi.
substitusi. Oh, eliminasi dan substitusi cenah ya. Solusi akhirnya yang dijual berapa banyak kue coklat? Berapa Kue banyak kue coklat. ini? Sok. Kue coklat 15, Oke, kue kejunya 35. 35. Oke. Nah, ini kalian kan sudah menemukan ya di masing-masing kelompok, sudah menemukan kan X berapa, Y berapa? Oke, coba dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah kamu buat. Lalu hitung apakah hasilnya sama dengan yang disamadengankan. Kalau sama, kalian bisa menyimpulkan yang bagian di halaman terakhir. Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, Sipa kenapa pilih metode campuran? Karena lebih mudah. Karena lebih mudah. Oke ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Sok, boleh duduk lagi. Oke ya. Oke guys, Ibu lihat waktu belajar Ibu sudah habis, tapi masih ada yang ngerjain ya, berarti masih betah ya. Ya betul, tapi udah mau MBG ya. Udah digorowan cenah ku Pak Arif mau MBG ya. Oke, karena kalian mau MBG, untuk yang belum presentasi kita akan lanjutkan di minggu depan sebelum masuk ke bab selanjutnya. Tapi Ibu mau tanya dulu tentang refleksi akhir. Kan tadi udah Ibu kasihkan buku jurnal belajar ya. Jurnal belajarnya sudah diisi? Oke, dan jurnal belajar itu nanti dikumpulkan dan akan Ibu nilai sesuai dengan apa yang kalian isi. Berarti itu menjadi refleksi akhir untuk pembelajaran kalian. Oke. Untuk materi SPLDV ini menjadi pertemuan terakhir dan menjadi nilai penilaian sumatif atau nilai ulangan kalian ya. Lalu untuk minggu depan kita akan belajar tentang bab lingkaran. Ini mah beneran ya. Minggu depan di hari Senin kita ketemu lagi akan membahas tentang lingkaran. Jadi kalian yang punya bahan apapun lingkaran di rumah, mau tutup botol, mau toples, boleh bawa ke sekolah. Ya, di hari Senin kalian harus membawa apapun itu yang berbentuk lingkaran. Satu orang harus bawa satu. Paham? Pas buat oke ya. Nah, guys, SPLDV ini ternyata kan berguna untuk kehidupan kita ya. Contohnya seperti proyek yang sudah kita gunakan yaitu menentukan rencana apa? Rencana apa? Rencana belajar, rencana usaha yang akan kita buat ya kan? Nah, tadi kan Ibu yang punya uang 1 triliun jadi percaya ke kalian karena kalian sudah merencanakannya dengan sebegitu detailnya sampai kalian menghitung berapa banyak yang harus dibuat dan berapa banyak yang harus dijual serta keuntungannya akan ada berapa kalian sudah hitung sendiri. Oke, sampai sini Ibu mau tanya apakah SPLDV dan matematika ini berguna untuk kalian sendiri? Berguna. Apakah matematika sesulit itu? Tidak. Ternyata ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, matematika itu terasa mudah ya. Maka dari itu di otak kalian coba piceun tah matematika sulit, matematika hese teh ya. Kita buang stigma itu, kita ganti dengan matematika itu mudah. Oke. Mungkin pertemuan Ibu cukup sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di hari Senin dengan materi yang berbeda, tapi Ibu mau yang belum presentasi harus presentasi. Oke ya. Silahkan untuk ketua kelas Hairul pimpin doa sebelum istirahat dan mengambil MBG-nya ya. Yuk. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jurnal belajar dan juga penilaian dirinya dikumpulkan.